Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsamin wa asyara, bab yang ke-18. Fi fadilati salami, itu menjelaskan tentang keutamaan salam. Cuma pembahasan kita sebelum masuk kepada hadis-hadis itu yang biasa kita baca, yang disusun oleh Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, ya. Maka terlebih dahulu saya akan mencoba membaca, menjelaskan keterangannya dulu Pak, syarahnya dari Imam Nawawi, ya. Kalau di kitabnya ada tuh ya. Di kitab Bapak sementara tidak ada ya. Itu matan itu Lubabul Hadis ya. Nah, saya ingin mencoba membaca syarahnya dulu sebelum sampai ke hadis yang ada di kitab Bapak. Sebab walaupun ini masalah yang sudah biasa gitu loh ya, kesehari-harian kita, tapi di sini saya lihat banyak tentang adab-adabnya gitu yang mesti kita pahami. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, telah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-ibtida'u bisalami sunnatun wa radduhu akada min ibtida'ihi. Jadi al-ibtida'u bisalami sunnatun, memulai pembicaraan ya, omongan bisalami, dengan mengucapkan salam, sunnatun, hukumnya sunnah. Waradduhu akada min ibtidaihi, dan menjawabnya gitu, membalikan salam, maksudnya menjawab salam, akada min ibtidaihi, itu lebih kuat tuh, lebih disunnahkan lagi ketimbang memulainya. Sehingga dalam keterangan yang lain kita mendengar bahwa mengucapkan salam hukumnya sunnah, bahkan kalau menjawab salam hukumnya wajib. Wa huwa mukhayyarun fi sigatihi. Nah, dalam ucapan salam itu sigot salam ada pilihan Pak. Ada pilihan. Pertama, imma ayyadkhalal alifu wa lamu, dimasukkan alif dan lam. Bayaqulu, maka contohnya begini. Ini yang biasa nih ya, yang biasa dipakai oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ucapan sigot salam yang pertama itu, yang biasa kita pakai. Ini pakai alif lam di awalnya. Yang betul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kadang-kadang gitu tuh ya, suka salah, cuma seolah-olah dianggap benar. Yang betul makan assalamualaikum, tapi kita apa kadang-kadang nyebutnya assalamualaikum. Nah kan gitu ya. Iya enggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum kita bilang gitu. Hah? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum gitu. Assalam pakai alif lam. Yang pertama tuh ya. Pakai alif, assalamualaikum. Bukan assalamualaikum ya. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Itu sigot yang pertama tuh, pakai alif lam di awalnya. Nah, yang kedua, au yazhabuhima, atau dibuang kedua-duanya. Apa yang dibuang? Alif lamnya tuh. Coba ini enggak umum di kita. Boleh juga salam mengucapkan salamun alaikum. Nah, boleh. Enggak assalamualaikum, tapi boleh dengan ucapan ya, salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu boleh. Tapi di kita jarang pakai tuh. Orang baru ngaji ya. Ya, tahu aja kan tema assalamualaikum baik gitu. Boleh dengan ucapan salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kalimatnya walaupun nggak pakai nggak pakai alif lam, tetap salamun alaikum, bukan salamlikum gitu loh. Ya enggak ya? Walaupun nggak pakai alif lam, tetap kalimatnya salamun alaikum, bukan salamlikum ya. Wala yazidu ala dzalika, dan tidak menambah daripada yang demikian itu. Artinya lafaz salam udah sampai situ tuh sigotnya, jangan ditambahin lagi. Nih kita kadang-kadang salam teh saking pengen afdolnya hingga nambahin yang tidak diatur. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Nah, gitu kan ya. Sini kan bahasa waridwanuh. Nah, kalau mengucapkan salam sigotnya cukup sampai wabarakatuh. Jangan tambahin waridwanuh. Itu buat orang yang menjawab salam. Bab kita kan gini Pak, diperintahkan ketika ada orang menjawab salam, kita memberikan salam yang lebih baik atau yang setimpal. Contoh, orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, nah, gitu, ya. Kita jawab minimal setimpal. Kalau bisa lebih baik, apa yang setimpal? Waalaikumsalam, setimpal. Berikan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Nah gitu ya, itu menjawab, mengembalikan salam dengan salam yang lebih baik. Nah, ketika orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullah, nah, minimal setimpal kita jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Itu setimpal. Atau usahakan yang lebih baik mengembalikan salam apa? Ketika orang menyampaikan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik kita tuh mengembalikannya. Nah, ketika orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab minimal setimpal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau lebih baik, bagaimana lebih baiknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Nah, baru pakai waridwanuh tuh. Ya, pakai waridwanuh. Buatnya apa? Buat mengembalikan salam ya, agar kita memberikan salam yang lebih baik dari orang yang memberikan salam kepada kita, gitu Pak. Udah jangan salam sampai wabarakatuh, jangan pengen lebih baik lagi dia. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwan, itu nggak boleh udah. Jadi kalimatnya sampai wabarakatuh wala yajidu ala zalika, dan tidak boleh nambah lagi tuh, gitu ya. Dari itu yang ngucapin salamnya. Nah, sampai sini dapat dipaham gak tuh? Dapat ya? Itu dapat dah ya. Jadi usahakan menjawab salam itu yang lebih baik dari yang disampaikan kepada kita ya. Wa sunnatu ayyusallimal
ayyusalimal masyi ilal jalisi. Nah, dan disunahkan ayyusalimal masyi, mengucapkan salam orang yang jalan, alal jalisi, atas orang yang duduk. Kita lagi jalan aja ya, lagi jalan, mau jalan-jalan sore ke sono. Ada bapak guru kari samping rumahnya lagi duduk tuh ya. Maka yang sunnah mengucapkan salam kita yang jalan tuh, yang lewat, bukan yang lagi duduk. Umpamanya kita sama begini, kata baru kali, lu nanya gua tanya, enggak ya gua tepin. Emang kedebong lewat gitu, paham nggak? Kalau kedebong yang lewat, artinya secara hukum dia nggak mengucapkan salam apa? Tidak diperintahkan. Yang diperintahkan mengucapkan salam itu orang yang jadi kadang lewat diem aja kita, ya. Apa kalau ditanya sama yang lagi duduk tuh, gitu. Nah, sunnahnya mengucapkan salam itu orang yang jalan alal masyi, orang yang jalan alal jalis gitu, kepada orang yang lagi duduk. Itu. Iya, kedebong lewat diem, kedebong kanyut gitu. Gitu. Saya marah Pak. Emang gua kuburan numpang lewat gitu. Iya. Kayaknya begitu dah. Ya, Pak, numpang lewat gitu ya. Lewat, Pak. Itu kan bahasa orang dulu, numpang gitu. Lewat. Nah, kita dianggap horor kita gitu. Dianggap angker ya. Pakai numpang lewat gitu. Nah, sunahnya mengucapkan salam ya. Ya numpang lewat berarti belum sampai ngajinya gitu Pak Haji ya. Orang yang jalan kepada orang yang duduk. Waraqibu alal masyi. Nah, orang yang berkendaraan atas orang yang jalan. Kalau kita berkendaraan, ada orang jalan, yang sunnah mengucapkan salam itu orang yang lagi naik kendaraan. Cuma mesti jelas juga nih, tanda petik naik kendaraan lagi pelan gitu Pak, bukan lagi cepat. Lagi naik mobil cepat, ada orang lewat, teman kita, assalamualaikum lah, orang kaget gitu. Artinya ketika dalam keadaan pelan, kita bisa menyapa dan tidak mengganggu lalu lintas. Nah kan gitu ya. Kalau ini kan dulu Pak, masalahnya begini. Kalau dulu kan di zaman Nabi, orang yang berkendaraan disunahkan mengucapkan salam kepada yang jalan. Dulu kan kendaraan onta. Zaman itu mah pelan. Dia lagi naik onta, ada orang di bawah tuh jalan ya. Yang naik onta tuh yang ngucapin salam, enggak mengganggu lalu lintas. Coba kita di jalan tol. Wah, ini berani salam. Berani salam gitu ya. Nah gitu Pak ya. Jadi sunnahnya kalau lagi berkendaraan, orang yang berkendaraan tuh ya, yang ngucapin salam sama orang yang lagi jalan ya. Wa salamul wahidi minal jamaati, dan salam satu orang daripada jamaah ala ghairihim yaji'u, atas selain mereka yaji'u itu boleh. Jadi begini contohnya pengertiannya, kita lagi kongko nih ngeriung ngaji dah, sebelum ngaji dah umpamanya ya, sebelum ngaji. Nah datang serombongan jemaah lagi tuh dari blok semua mau ikut ngaji, jadi banyak nih, 10 orang rombongan jemaah tuh. Nah yang datang ini kan mengucapin salam ya. Jawabnya cuma seorang gitu Pak, orangnya yang ngucapin salamnya cuma seorang, padahal orangnya ada berapa? Banyak, 10 lah umpamanya ya, orangnya banyak.
Tapi assalamualaikum gitu kan, sampai itu boleh. Boleh yang mengucapkan salam cuman satu orang, walaupun yang datang apa banyak gitu. Lo keterangan di sini boleh Pak. Ya, ada yang mewakilinya, yang ngucapin salam semuanya bagus gitu. Seandainya cuman satu orang pun itu masih diperbolehkan gitu. Ya. Kalau jemaah banyak tuh gitu. Wa kadzalika, dan begitu juga raddal wa'idi minal jamaati yaji'u, begitu juga mengucapkan, membalikan, menjawab salam daripada satu orang di antara jemaah itu boleh. Contoh, kita lagi ngeriung banyak orang nih ya, ngaji belum mulain ya, belum mulai lagi kongkok beramai ceramah-ceramah. Datang umpama Pak Haji Gun ketinggalan nih, umpamanya orang baru nyampe habis nganterin cucu. Orang datang tuh Pak Haji, assalamualaikum kata Pak Haji Gun tuh ya. Orang banyak kan, yang jawab cuman satu orang umpamanya, itu juga boleh ya. Jangan pakai ngambek lah, orang banyak jawab seorang, jangan Pak Haji Gun gitu ya. Orang kan banyak banget, jawab seorang, jangan. Seorang udah cukup mewakili gitu loh ya. Kecuali Pak Haji Gun datang nih, ada orang banyak, Pak Haji Gun ngasih salam, kagak ada yang jawab pisan, dosa semua itu orang yang ada gitu loh. Dosa semua kalau kagak ada yang jawab pisan gitu. Maksudnya ngejawab pisan gitu ya. Tapi satu orang nyautin ngejawab, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu yang kita bilang namanya fardu kifayah ya, jawab salam ya. Lanjut Pak, ini belum sampai kita apa ini ya, ini baru keterangan dari Imam Nawawi ini ya. Nah, lanjut ya, dikit lagi. Wala yajujul bada'atu bisalami alal musiki bihalin. Nah tuh. Dan kagak boleh Pak, enggak boleh apa, wala yajuju, dan tidak boleh masih hilang. Dan tidak boleh al bada'atu bisalami, memulai dengan salam alal musyriki bihalid, kepada orang musyrik dalam kondisi apapun juga gitu loh. Nggak boleh kita itu ya. Umpamanya gitu seperti rame zaman kapan itu, zaman presiden dulu, zaman tahun Orde Baru tuh ya. Jadi begini, acara-acara non agama Islam kan, kalau presiden mah kan Pak presiden buat semua agama bagi kepala negara kan begitu ya. Acara kalau nggak ada acara Natalan apa gitu kan ya, acara Natalan tuh. Nah, presiden nggak sendiri dengan para menteri-menterinya, beberapa menteri yang orang Islam, mengucapkan salam tuh ketika sambutan kepala negara itu, paham nggak? Padahal acaranya orang jemaahnya orang Kristen semua. Nah, ada yang sempat rame membuli habis-habisan. Cuma adalah benar tidak boleh memulai salam kepada orang musyrik dalam kondisi apapun juga. Tetapi ketika kondisinya semacam itu gitu loh, di situ yang ada bukan hanya orang-orang non muslim, ada menteri-menterinya yang beragama Islam. Nah, ketika dia mengucapkan salam, di hatinya dia niatkan untuk orang yang beragama Islam, itu boleh gitu loh. Paham gak? Ya. Kita kan yang nggak paham, wah apa itu di acara orang non muslim gak pakai salam, habis lah gitu. Orang habis dibully. Nah, jadi ketika ada 2-3 orang atau ada 1 orang pun yang orang Islam, diniatkan mengucapkan salamnya itu apa? Buat orang yang Islam itu. Nah, tapi kalau kita tidak ada orang Islam, semata-mata salam itu kita tujukan kepada non muslim, itu tidak diperbolehkan. Bagian kata CS banget gitu loh. Kalau non muslim kita tidak diperbolehkan mengucapkan salam.
Nah, pain bada'a musyrikun radda alaihi ya. Pain bada'a musyrikun, jikalau yang memulai salamnya orang musyrik gitu ya. Jadi kita mah nggak ngucapin salam karena dia mama kita besti merenang ganti besti ya. CS ya. Dan dia biasa bergaul dengan kita, makin orang Kristen dia ngucapin salam tuh, assalamualaikum, nah, gitu kan ya. Nah, kita yang ngucapin tuh. Ada apa orang begitu Pak? Ya, ada ya, ada ya. Yang udah akrab, yang dekat kan, biasa gaul dengan masyarakat itu, dia biasa aja gitu. Ngucapin assalamualaikum, nah dia ngucapin kita. Nah, kalau kali begini. Kalau demikian kondisinya, fa in bada'a musyrikun, jikalau yang memulai salam itu orang musyrik, radda alaihi, maka kembalikan salamnya itu biayakula dengan perkataan wa alaika. Nah, gitu cukup. Assalamualaikum wa alaika. Cukup dengan wa alaika. Jangan mentang-mentang beti ada orang Kristen ngasih salam ke kita ya. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Kalau dia yang memulai salam kepada kita, cukup saya jawab wa alaika, udah cukup segitu, jangan tambahin warahmatullah. Masa kita mendoakan orang kita, nah itu nggak boleh ya. Begitu Pak keterangan dalam kitab ini gitu ya, cukup wa alaika gitu. Wa alaika dan atasmu gitu Pak ya. Dan atasmu gitu. Domir anta. Engkau artinya, dan atas engkau gitu. Kalau alaikum kan domir antum, kalian artinya gitu. Cukup jawab wa alaika. Nah, seperti itu ya. Wa amaradau alal muslim, nah, kalau malaikat orang muslim itu biasa yang tadi udah kita bahas ya kalimatnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada gini kalimat saya lengkap sedikit ya. Wa in qala muslimun li muslimin salamun lam yujibuhu. Jikalau orang muslim sama orang muslim mengucapnya salam doang Pak, salam gitu ya. Lam yujibuhu, maka jangan dijawab. Kan ada Pak kadang-kadang Pak kalau kita nonton film India, kalau sampai salam kan gitu, salam doang, nggak pakai assalamualaikum ya, salam gitu kan ya, salam. Nah yang begitu lam yujibuhu, maka tidak wajib dijawab. Wa yu'arrifuhu laisa bitahiyatil Islam li'annahu laisa bikalamin tamin. Dia mesti tahu tuh kalimat salam begitu, salam gitu, salam doang gitu. Itu laisa bitahiyatil Islam, bukan penghormatan dalam Islam. Ya. Li'annahu laisa bikalamin tamin, karena itu tidak termasuk kalam yang sempurna. Jadi kalau umpama kita salam gitu kan ya, itu nggak usah dijawab ya. Bikin lagi Pak. Wa yustahabu linisa'i salamu bi ba'dihinna ala ba'dina. Dan disunatkan bagi perempuan mengucapkan salam sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain, perempuan bersama perempuan ya, disunatkan. Nah ini yang pembahasan kita nih ya. Wa amal salamu rajuli ala mar'ati syabati. Nah, dan adapun salamu rajuli, salamnya seorang laki-laki, kita laki-laki nih memberikan salam gitu ya, alal mar'ati syabati, kepada perempuan yang muda, pamakruhun, maka itu hukumnya makruh.
laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan yang muda, hukumnya makruh. Kalau kadang-kadang bukan niat ngasih salam, niatnya digodain. Aduh, iya ada cewek cakep masih muda, langsung pada di assalamualaikum, gitu lah. Pakai nada assalamualaikumnya, assalamualaikum. Nah, ini maaf ya bahasanya begini Pak, makruhun tuh. Maka hukumnya makruh ya. Ya enggak dosa mah enggak dosa mah makruh be gitu ya. Ya kalau emang niatnya salam ya kadang-kadang kan niatnya bukan bukan salam itu dia pakai nada assalamualaikum mau kemana kita gitu kan. Bisa aja lo ngomong ya kayak orang bener ya. Wa amma salamu ala sibyani, adapun salam atas anak kecil. Nah, kalau tadi sama perempuan muda sama ABG, sekarang sama anak kecil sama bocah. Pamustahabun, maka itu disunatkan Pak. Kita yang tua ya ngasih salam sama anak kecil pamustahabun, maka itu disunatkan. Kenapa? Li'anna fihi ta'limul adabi lahum, karena memberikan salam kepada anak kecil merupakan pendidikan adab kepada mereka gitu. Bahkan Nabi itu sering mengucapkan salam kepada anak kecil, sekalipun Nabi yang pertama kali ngucapin salam. Nah, kenapa? Karena ketika kita memberikan salam kepada anak kecil, ya, maka di situ ada taklim, ada pendidikan, ya, taklimul adab, pendidikan adab kepada anak-anak tersebut, diajarkan agar dia terbiasa mengucapkan salam. Gitu. Lanjut ya. Wa kadzalika yustahabu liman qauma minal majlisi ay yusallima ala ahlihi. Dan begitu juga yustahabu disunatkan liman qauma minal majlisi, bagi orang yang bangun daripada majlis, ayyusallima ala alihi, mengucapkan salam ala alihi kepada ahli majlis, artinya kepada orang yang ada di majlis. Contoh, kita lagi kumpul nih ya, lagi kumpul ngaji, Pak Jigun bangun nih mau pulang duluan, jadi ada tamu ditulin ya, Pak ada tamu di mana kan gitu. Contoh ya, bangun. Nah, itu sunatkan Pak Jigun ini mengucapkan salam gitu ya. Ketika berpamitan mengucapkan salam ya. Ketika dia bangun dari majlis, maka dia mesti mengucapkan salam kepada orang yang ada di majlis itu ya. Majlisnya tempat duduk Pak ya, tempat duduk itu majlis ya. Maka yang bangun itu yang mengucapkan salam ya. Wa kadzalika yusallimu alaihim idza ada ilaihim. Nah, begitu juga ya. Yusallimu alaihim, memberikan salam kepada mereka alimadin idza ada ilaihim, apabila kembali kepada mereka. Contoh gini maksudnya, udah di rumah tuh tamunya pulang, balik lagi nih, balik lagi tuh ke majelis Pak Jigun, maka itu juga disunahkan mengucapkan salam lagi. Baru datang lagi, tadi kan salam pamitan tuh pulang, balik lagi dia ke majelis, maka itu pun disunahkan dia mengucapkan salam kembali ya. Wa kadzalika in ala bainahu wa bainahum hailun misl bab wal haid. Begitu jikalau kondisinya antara Pak Jigun dengan jemaah nih ya, buat gampang terangin ya,
antara Pak Jigun dengan jemaah itu ada apa? Ada hail Pak, ada aling-aling itu. Misal bab seperti pintu atau jendela. Jadi kita kumpul di dalam nih. Dia di luar Pak Jigun tuh. Itu betul mengucapkan salam ke kalingan pintu tuh, atau jendela. Itu sunat mengucapkan salam meskipun kehalingan pintu atau jendela. Nah, seperti itu Pak. Nah, ini ya. Wa kadzalika, dan begitu juga ya. Idza sallama ala rajulin, apabila memberikan salam kepada seseorang, summal tikahu sanian ya. Kemudian dia berjumpa lagi kepada yang kedua, sallima alaihi, maka dia memberikan salam kembali. Contoh ya. Kita nih, saya sama Pak Jigun ketemu nih, assalamualaikum, assalamualaikum, ketemu dah, ngongkong. Saya muter lewat depan, ketemu Pak Jigun lagi gitu, paham nggak? Itu sunnah mengucapkan salam lagi gitu Pak. Walaupun tadi udah, lalu salaman tuh, pindah saya ke sana muter, ketemu lagi, sunnah mengucapkan salam lagi, juga bersalaman, bermusyafahah, gitu ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dikit lagi Pak, biar tuntas keterangannya nih ya. Nah, wala yusallimu alal mutalabbisina bil ma'afi, dan tidak boleh memberikan salam alal mutalabbisina bil ma'afi, kepada orang yang masih bergelimang dengan maksiat. Nah, ketika orang lagi berbuat maksiat, kita nggak boleh tuh memberikan salam kepada mereka. Kalau di sini nih Pak, contohnya kaman ittaja ala qaumin yal'abuna bisatranji wan nardi wa yasrabuna al-khamri wa yal'abuna bil juji wal qamari ya. Jadi contohnya begini, termasuk tuh ada orang lagi main dadu, main klotak, kocok lor, main dadu tuh. Dia lagi main dadu tuh. Kita jangan ngucapin salam sama dia. Nah, apalagi contohnya orang lagi minum minuman keras, lagi minum khamar. Nah, ada orang lagi mabok nih, kita nyampe ke dia. Walaupun kita katanya disunahkan mengucapkan salam, tapi ketika dia lagi bermaksiat minuman khamar, kita tidak diperintahkan mengucapkan salam. Nah. Apalagi wayal abuna bil juji wal qamar, orang yang lagi main taruhan Pak, lagi main judi ya, lagi taruhan nih, nonton bola siapa yang menang nih, kan gitu ya, taruhan dia tuh, kita nyampein lagi nonton bola tuh, karena dia lagi taruhan tuh, kita tidak disunahkan untuk mengucapkan salam kepada mereka ya. Lagi main judi lama ya, taruhan main judi gitu. Lagi Pak ya, ngaku ya, 2 kalimat lagi ya. Wa yustahabu lil muslimil musafahatil akhihi, dan disunatkan bagi orang muslim untuk bermusafahah tuh, bersalaman kepada saudaranya ya. Mengucapkan salam lanjut dengan apa? Salaman ya, salaman. Wala yanjiul akhara biyadihi idza kana wal mubtadi. Nah, kalau apa kita jangan nyabut tangan kita duluan tuh ya. Kalau orang ngasih salaman sama kita nih, salaman sama kita jangan lepas duluan sampai dia yang mengucapkan salam yang melepas tangannya gitu ya. Kita jangan melepas duluan, bagian dia yang mengucapkan salam yang melepas duluan. Ini ada Pak etika bersalaman, udah ada etika gitu ya, bersalaman ya.
Nah, ini wa in ta'anaka, apabila bukan hanya salaman Pak, dia berpelukan nih ya. Wa qabbala ahaduhuma, cipika-cipiki, kan ada Pak orang berpelukan ya. Cipika-cipiki itu ya, kita praktek itu sama kiai itu ya. Cipika-cipiki. Ra'sal akhara, ada lagi wa qabbala ahaduhuma ra'sal akhara, dia bukannya cipika-cipiki itu, mencium apa? Kening kepalanya ya. Wa yadihi alal wajhi tabaruka jajana. Apabila ada orang yang berpelukan kemudian dia cium keningnya nih, itu boleh. Mencium tangannya boleh. Cuman begini pengertian bolehnya, biasanya yang begitu, yang mencium tangannya santrinya sama gurunya, atau jemaah dengan kiainya, dia cium tangannya. Nah, itu si kiai biasanya mencium keningnya, dikecup keningnya tuh ya. Itu bahkan disunahkan Pak, kening kita apa, dicium, dikecup sama ulama gitu Pak. Ini bukannya kita ngecup kening ulama, bukan ya, salah, kita cium tangan ulama. Nah, ulama yang kecup kening kita, itu banyak kita lihat itu. Nah, ulama kecup, dikecup keningnya gini ya, itu boleh ya. Jaja itu boleh ya. Nah, untuk apa? Untuk bertabaruk Pak, memperoleh keberkahan. Wa amma takbilul fami fa makruhu tuh. Kalau ciuman bibir, mulut makruh, nggak boleh. Jangan cipika-cipiki ke mulut diaduin, itu nggak boleh itu ya. Jangan ya, nggak boleh. Enggak, bukan lain. Ada begini Pak, ini maaf, ini bukan bicara kotor, nafsu enggak ya. Laki-laki sama laki-laki kena saking adabnya, cintanya gitu ya, sampai bibir dikecup. Nah, itu nggak boleh gitu. Bukan pengertian kecupan ini nafsu apa namanya itu kotor atau enggak, bukan pengertian maksiat, bukan. Dia kena berawal rasa senengnya gitu, sampai bukan hanya kening yang dikecup tapi bibir, itu yang nggak boleh gitu loh. Paham nggak? Bukan pengertian kita kecup bibir untuk maksiat, bukan, itu udah pasti dosanya. Ini mah dalam rangka tabarukan ya, nggak boleh kalau ngecupnya apa, bibir. Kalau kening boleh ya, boleh. Nah gitu Pak, baru masuk nanti minggu depan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu qoblal alam. Minggu depan ya baru kita baca itu Bapak ya. Kalau jemaah itu barangkali talim kita maaf agak lama, biar tuntas soalnya biar enak teranginnya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarakna min ba'dihi tabaraka ma'zuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tabarakna min ba'dihi tabaraka maghfura. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.